Oke, perkenalkan nama saya Pokisan Faith Agnesia. Nah, di sini saya akan membuat setup Odoo. Nah, yang pertama itu kita masuk pada setting. Nah, setelah di setting, kita akan membuat company baru. Nah, kita new. Nah, di sini saya akan membuat PT Jus Cappuccino. Nah, di sini bisa tambahkan foto ya. Kalau kalian mau bisa tambahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita save manually. Nah, di sini di sebelah kanan kita ganti company yang baru saja kita buat. PT Cappuccino. Nah, di sini sudah ada, kita balik ke setting. Nah, kita scroll ke bawah, kita aktifkan yang ini. Sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita masuk pada sales, usahakan sudah centang ya yang ini. Centang. Nah, lanjut kita ke purchase. Nah, ini juga pastikan sudah dicentang. Inventory. Nah, ini yang produk ini, varian dan units ini usahakan sudah dicentang ya. Oke, sudah dicentang. Yang lanjut manufacturing. Nah, usahakan yang word orders ini sudah dicentang juga. Oke, lanjut ke accounting. Nah, di sini kita langsung import saja yang database-nya, yang database versi 18 ya. Kita import. Kita upload data file. Oke. Kita upload. Nah, ini master setup Odoo 18. Nah, kita tes dulu. Nah, kalau sudah everything seem valid, berarti sudah valid ya, tidak ada lagi masalah. Nah, kita import. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Sekarang kita lanjut kembali ke setting awal. Oke, kita ke accounting. Oke, yang di default account ini kita akan mengisi yang bank suspenses ini. Nah, di sini kita akan isi bank suspenses account. Nah, di internal transfer ini kita kosongkan saja. Lanjut, ini, nah ini produk account. Nah, di income account ini kita masukkan saja penjualan. Expense account itu cost barang terjual. Nah, down payment account itu uang muka penjualan. Oke, kita save ya yang ini. Kita save. Nah, sudah ya, kita save. Kita scroll kembali ke bawah. Kita lihat yang sudah kita isi tadi ya. Oke, kita lanjut dulu yang ini. Yang pajak ini. Ini kita masukkan PPN keluaran ya. PPN keluaran, kita create. Oke, nah di sini kita isi aja 10%. Kita isi saja 10%. Nah, di sini keluaran, karena ini PPN keluaran ya, jadi isi saja PPN keluaran. Lanjut keluaran. Oke, kita lanjut advanced option itu. Di sini yang text group itu PPN. Create saja, itu akan manual. And country ini kita isi Indonesia. Oke, kita save. Nah, kita lanjut yang di bawah itu PPN masukkan, yang tadi itu keluaran, yang ini masukkan.
PPN masukkan. Oke, kita buat persis sama yang di PPN keluaran ya. Oke, kita lewat saja. Ini ya, sudah. Oke, nah ini yang invoice line diskon ini kita isi yang customer invoice itu diskon penjualan karena cuma ada diskon penjualan. Vendor bills-nya kita kosongkan saja. Vendor bills-nya kita kosongkan saja. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Oke, kita save. Kita kembali ke setting, kita new tab saja ya, supaya gampang. Oke, kita masuk pada accounting. Nah, di sini kita configuration ke jurnal, baru kita new. Nah, di sini kita akan membuat jurnal. Yang pertama itu customer invoice, customer invoice. Nah, type itu isi saja purchase. Oh, salah, sales. Sorry, sales. Ini oke, ini oke, advanced. Oke, kita new saja. Yang kedua, vendor bills. Oke. Di sini kita isi, sabar ya. Oke, ini purchase. Ini yang baru purchase ya. Kalau yang tadi itu sales. Kalau ini yang purchase. Oke, kita isi bill aja, tidak usah pakai satu. Advanced setting itu enggak, kita langsung use saja ya. Oke, lanjut miscellaneous operation. Miscellaneous operation. Oke. Ini miscellaneous ya. Ini MISC saja, settingnya tidak ada. Oke, kita langsung new saja. Kita lanjut inventory valuation. Di sini miscellaneous. Nah, di sini kita ganti dengan STJ. Advanced settingnya ada, journal entries tidak ada. Oke, kita new saja. Kita langsung new. Kita case. Ini sekarang case ya. Ini case. Oke, CSH saja, tidak usah pakai satu. Nah, di sini kita akan masukkan profit account-nya dan loss account dan cash account. Di sini profit account itu cash difference gain, loss account itu cash difference loss. Nah, cash account itu kita masukkan cash. Oke, incoming payment ada, incoming payment, setting tidak ada. Oke, kita lanjut saja new. Nah, di sini kita lanjut bank. Oke, di sini bank saja, tidak usah pakai satu. Di sini profit account-nya sama seperti tadi, cash difference gain, loss account-nya cash difference loss. Oke. Nah, bank account itu kita isi, tapi tunggu ya. Kita isi dengan bank ya, bank. Ikut namanya. Oke, bank payment, setting tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir itu point of sale.
Oke, di sini. Oke, wait ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang ini post saja ya, post. Settingnya tidak ada dan ending tidak ada. Oke, kita new saja. Kita ke jurnal. Nah, ini ya yang kita pakai ini yang 7 ini ya. Oke, kita masuk configuration ke produk kategoris. Ini kita langsung new. Oke, kita new. Kita new ya. Oke, yang pertama itu bahan baku produksi atau materials. Yang pertama itu bahan baku produksi atau materials. Oke, di sini average cost, dan yang ini perpetual. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke settingan awal dulu supaya kita tidak akan lupa ya. Ke settingan awal dulu. Kita open YouTube saja supaya gampang. Nah, di sini kita ke setting, ke accounting. Nah, kita ke bawah. Oke. Nah, ini inventory valuation. Nah, di sini yang inventory valuation itu kita isi saja perpetual, inventory cost itu average cost. Nah, valuation account itu kita isi saja dengan persediaan lainnya. Jurnalnya inventory valuation. Oke, yang kita lanjut WIP ini kita itu pekerjaan dalam proses. Ini overhead cost overhead pabrik. Oke, ini ya kita save. Oke, nah ini ya yang baru kita isi. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita isi dengan penjualan. Di sini penjualan. Nah, yang di sini itu di sini wait. Oke, di sini tuh cost barang terjual. Nah, stock account itu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku karena kita membuat bahan baku. Oke, sudah. Nah, kita new saja. Kita new saja. Oke, kita lanjut. Di sini yang kedua itu persediaan dalam proses atau WIP. Persediaan dalam proses atau WIP. Oke, di sini sudah manual ya. Income account itu kita isi saja dengan penjualan. Expense account itu cost barang terjual. Oke, sudah persediaan dalam proses. Oke, sudah, kita new saja. Oke, yang terakhir itu persediaan barang jadi atau finished good. Oke, di sini persediaan barang jadi atau finished good. Oke.
income account itu bisa isi dengan penjualan ya, penjualan. Expense account itu cost persediaan lainnya. Wait. Ini persediaan dalam proses. Ini karena ini persediaan barang jadi kita isi saja persediaan. Jadi tidak ada jadi di sini ini persediaan barang jadi. Kita save manual ya. Sudah dalam proses. Ini kita ganti saja proses ya, seperti tulisan awal. Kita save manually, kita kategori. Nah ini ya, ini yang kita pakai. Nah karena ini dua, jadi yang tidak dipakai saya akan hapus ya, saya akan delete supaya tidak akan terjadi masalah pas penjurnalan. Ini kita delete saja ya. Semua delete. Kita kategori. Nah sudah ya, sudah tidak ada. Kita kembali lagi di sini, setting sini, kita cek. Kita ke configuration, kita ke accounting, kita masuk ke inventory. Sekarang kita akan membuat produk ya. Kita new saja. Nah, di sini saya akan membuat produk orange juice. Ini tunggu, kita ke warehouse dulu ya. Di sini kita tambahkan yang TKO saja, TKO. Kita save manually. Kita kembali balik lagi. Kita ke produk. Ini ya, orange juice. Kita lanjutkan yang tadi, akan kita jurnal. Sebelum kita masuk dalam ini, kita ke units and packaging dulu ya. Kita nyetek dulu. Nah, di sini sudah terisi, tapi kalau belum ada kita new saja. Tapi kalau sudah ada, tidak perlu diisi. Nanti dia double, nanti bermasalah. Kita balik lagi karena sudah ada, kita balik ke produk. Nah, di sini kita akan lanjutkan yang orange juice. Ini sales ya, sales variance ada accounting ini per botol ya.
Nanti kalian mengikuti saja apa yang saya buat ya. Oke, ini company-nya, kita kasih PT Jus Cappuccino sesuai dengan company yang kalian buat. Ini persediaan barang jadi atau finish good. Persediaan barang jadi atau finish good. Oke, di sini kita masukkan saja 10.000. Di sini 15.000. Jangan salah ya. Karena kalau salah akan susah jadinya, akan susah merubahnya. Oke, sales price, inventory. Nah, inventory. Nah, di sini di inventory location-nya dia ada inventory adjustment. Nah, kalian pilih saja yang inventory adjustment. Oh ya, tapi sebelum itu kita ke wait ya. Kita ke location dulu, kita nyetip saja supaya gampang. Oke, di sini kita X aja yang ini. Nah, di sini. Nah, ini inventory adjustment yang PT Jus Cappuccino kita. Di sini saya akan duplicate yang inventory adjustment-nya. Oke, action, duplicate. Nah, ini kita pilih yang copy. Ini saya pakai yang face good ya, FG saja dalam kurung. Oke, di sini persediaan barang jadi. Kita save manual ya. Sudah, kita lanjut. Nah, ini kita pilih inventory adjustment saja yang finish good. Oke, kita save. Oke, kita kembali, kita masuk accounting. Nah, kita ke journal entries ya. Oke, Oke, kita akan update quantity on hand-nya. Oke, finish itu kita ya. Teliti, lihat baik-baik, jangan salah. Karena kalau mau input itu kalau salah di journal entries juga akan salah. Nah, di sini kita akan masukkan quantity on hand-nya. Oke, sabar. Di sini kita ganti saja ya supaya kita tidak akan lupa. Kita kembalikan saja seperti semula. Oke, supaya tidak ada masalah. Oke, kita kembalikan saja. Oke. Kita kembali ke location ya. Nah, ini kita ke inventory adjustment. Nah, di inventory variations ini kita nah, ini persediaan lainnya supaya tidak lupa ya. Oke, inventory. Nah, ini kita ganti ke semula ya, inventory adjustment. Oke. Nah, kita akan update quantity-nya. Kita ke new di sini. Oke, kita tap di mana saja. Oke. Nah, sini kita akan cek journal entries-nya kalau sudah muncul ya. Kita refresh. Oke,
Oke, sudah ya, sudah di post. Oke. Nah, ini persediaan barang jadi, pasangannya persediaan lainnya ya. Oke. Kembali ke location. Oh ini jauh. Oh ini produk. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut produk yang kedua, filtered water. Oke, wait ya, kita salah di sini, filtered water. Oke, ini purchase bukan sales. Nah, di sini costnya 1000. Ini per liter ya, ini per liter. Kategorinya kita kasih bahan baku produksi materials, company-nya apa yang kita sudah buat ya. Oke. Attribute variant, purchase, inventory. Oke, sudah ya. Kita ini kita cek ya, karena saya udah punya 3 di sini, kita cek. Oke, yang ini yang PT Jus Cappuccino. Oke, general information. Oke, di sini kita akan lanjut update quantity lagi ya. Oke, kita new. Nah, di sini kita update. Oke, di sini 50 ya. Oke, di sini 50. Oke, ini kita cek. Nah, ini sudah ya, sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Oke, muncul. Oke, kita new saja. Oke, lanjut. Ascorbate acid. Oke, ini buat seperti tadi ya, buat seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal mengikuti saja. Sini 25.000. Oke, tinggal mengikuti saja apa yang pertama ya dibuat. Oke, kategorinya bahan baku produksi, company-nya PT Jus Cappuccino, sesuai dengan apa yang PT kalian buat ya, company. Kita update quantity-nya, kita new. Oke. Kita cek journal entries-nya. Oke, sudah ya, sudah di post, muncul. Oke, nah kita new. Oke, lanjut. Masih sama ya, buat seperti yang tadi. Oke, lemon, mas. Oke, ini 30.000. Ini per kilo. Ini lemon ini per kilo ya, per kilo. Oke, kategorinya bahan baku produksi materials. Kita update quantity on hand-nya. Oke, oke, saya sudah bilang ya, ini ikut saja yang sudah dibuat tadi yang awal-awal. Jadi kita mengikuti saja,
tinggal kita rubah yang angka-angkanya saja ya. Angka-angkanya saja ya. Oke, sudah masuk, sudah di post. Oke, kita lanjut. Orange. Oke, ini purchase juga. Oke, kita ikuti saja ya. Kalian nonton, simak baik-baik dan pelajari baik-baik ya. Oke, kategorinya bahan baku materials. Oke, seperti biasa company-nya apa yang sudah kita buat. Kita update quantity. New. Oke, di sini. Oke. Ini 45 ya. Ini kita tag di mana saja. Oke, kita lanjut cek journal entries-nya ya. Refresh. Oke, sudah ya, sudah masuk ya. Jadi 13 ini ya. Oke, sudah masuk. Ya. Oke, kita lanjut botol. Oke, sama lagi sama seperti yang tadi. Kita tinggal rubah angkanya saja ya. Dan ini per botol, per unit atau apa, kita rubah itu saja. Dan rubah quantity on hand-nya berapa. Tapi jalannya seperti tadi ya, caranya seperti tadi. Sama persis. 100, oke. Oke, journal entries-nya kita refresh. Nah, ini ya. Sepertinya di sini ada yang salah. Oke, wait ya. Saya lihat. Sepertinya di sini ada yang salah. Ini oke, ini per unit. Ini tidak bisa lagi diganti. Ini cost-nya 500 itu ya, bukan 500 perak. Salah ya. Oke, sudah, tapi ini tidak bisa lagi diganti. Tapi di jurnal bisa ya, di jurnal pasti bisa akan terganti. Oke, di sini kita lihat di sini ya. Oke, kita refresh. Kita buka. Nah, yang ini kita bisa ganti di sini ya. Kalau tidak bisa gantian di itu, kita bisa ganti di sini. Oke, tunggu ya. Oke, ini 50. Oke, ini valid. Oke, ini error ya. Oke, journal entry.
sudah. Di sini sudah itu ya, sudah diganti ya. Jadi tidak apa-apa kalau yang tadi itu error, tapi di journal entries itu sudah kembali ke normal. Oke. Nah, di sini saya akan mengganti tanggalnya. Nah, kita mulai dari tanggal 1 ya. Jadi di sini semua akun itu kita mulai dari tanggal 1. Oke. Kita reset to draft, kita rubah jadi tanggal 1. Oke. Ini ya. Kita pause. Oke, lanjut. Oke, ikut cara tadi ya. Tanggal 1. Oke. Kita pause. Kita rubah ya. Oke. Oh, ini. Jadi jangan sampai ada yang tidak kita rubah atau kelewatan. Oke, ini rubahnya tanggal 1. Kita pause. Oke. Ini juga kita reset draft. Kita rubah. Oke, tanggal 1 ya. Oke, kita pause. Oke, kita lihat ini lagi. Kita reset to draft dulu ya. Kita rubah ya tanggal 1. Oke, kita pause. Nih, yang terakhir ya. Kita reset draft, kita rubah lagi di tanggal 1. Oke, kita pause. Saya kembali ke journal entry. Nah, di sini kita akan menjurnal yang penyesuaian saldo awal. Nah, ini kita rubah ya tanggal 1. Oke. Nah, di sini kita add align. Saldo awal. Oke, saldo awal dia di kredit 13.300.000 ya, jangan salah input atau kelebihan angka. Oke, ini kita ganti. Oke, sudah. Ini ya. Kita pause. Sudah ya. Dan kita kembali ke kita akan lihat journal entries-nya. Sudah pause atau sudah. Penyesuaian saldo awal itu miscellaneous operation sudah ya. Di pos 13.300.000. Nah, kita ke balance sheet, kita cek, kita new tab saja. Ini trial balance, sorry trial balance. Ini dapat 6.600. Oke.
Sini ya. Oke. Kita hapus saja yang sudah tidak perlu. Oke, kita ke setting, kita masuk counting, kita customer, Oke. Nah, di sini kita akan buat baru, kita new. Yang pertama itu dapur UBS. Dapur UBS. Oke. UBS. Nah, di sini jangan lupa ya, payment termsnya 30 days, counting, ini piutang usaha, dan di bawah itu hutang dagang. Oke. Nah, service and purchase. Oke, kita save ya. Oke, kita new. Nah, kita buat lagi sama persis yang tadi ya. Sama persis yang tadi. Oke, kita rubah nama. Tapi namanya lain ya. Cuma sama persis yang tadi. Oke, ini juga sama seperti yang tadi. Piutang usaha, utang dagang, oke. Sales and purchase, ini 30 days ya payment termsnya. Oke, kita save, kita new. Nah, kita buat lagi yang ketiga itu sama persis seperti yang sudah kita buat tadi. Jadi kita masukkan namanya saja, namanya saja. Oke, di sini seperti biasa piutang usaha dan hutang dagang. Oke. Oh, saya lupa yang payment termsnya 30 days. Oke, kita save. Nah, di sini ada invoice-nya. Jadi kita klik invoice, new ya. Karena invoice-nya, jadi kita harus masukkan invoice-nya. New. Oke. Oke, ini kita masukkan yang jadi tanggal 1. Oke, ini today oh salah, yang ini payment termsnya ini bukan, ini due date ini bukan ya, bukan tentang 1 ya tadi, tapi 30 days. Oke. Ini headline items. Oke, ini penjualan. Oke, kita di sini. Oh iya, di sini ya. Oke, ini
Ini 800 ya. Kita hapus saja. Atas. Ini ya. Oke, sudah. Kita confirm. Oke, sudah. Oke. Ya. Di sini, sorry. Ini ya. Oke, ini ya invoice-nya sudah ada. Oke, sudah. Nah, kita new. Oke, kita buat lagi sama persis sama yang tadi ya. Ini Frescomart. Oke, Frescomart. Ini. Oke, ini 30 days ya. Jangan lupa payment terms-nya. Oke, counting. Sorry ya. Ini piutang usaha sama persis yang tadi. Oke, kita save. Kita masuk di invoice, new. Nah, di sini. Frescomart. Invoice ini anak kita add a line. Ini penjualan. Nah, price taxes ini kita isi ya. Oh, sorry. Ini 1.200.000 ya, bukan 12.200.000. Maaf ya. Oke, sudah. Ini 1.200.000 journal items-nya sudah ya. Oke. Ini jangan lupa 1 November. Payment terms-nya 30 days ya, 30 days. Oke. Confirm. Nah, di sini. Oke. Sudah ya, sudah muncul invoice-nya. Wait ya.
ini. Oke, sekarang nah sekarang kita masuk pada counting. Sorry. Yang nih kita cek ya journal entries-nya, refresh. Oke, di 8.600 ya, 8.600. Oke, kita kembali. Oke, kita new. Ini pelanggan tunai. Terakhir itu pelanggan tunai. Semuanya pelanggan tunai. Oke, ini person ya. Oke, kita buat sama posisi yang tadi. Sales and purchase, counting, hitung usaha, campaign ini. Oke, ini payment. Ada. Oke, nah ini ya. Ini yang sudah kita bikin buat tadi ya. Oke, kita masuk pada vendors, terus vendors lagi. Oke, kita new. Oke, yang pertama itu fresh fruit. Yang pertama itu fresh fruit. Oke, kita buat sama persis yang tadi ya. Jadi sini saya tidak akan lagi mencontohkan bagaimana membuat, karena sudah ada sebelumnya, contoh sebelumnya. Ini seperti biasa, piutang usaha, utang dagang. Oke. Lanjut. Kencana chemical. Oke, Kencana chemical. Oke. Chemical. Yang persis ya. Utang dagang. Oke. Ini 30 days ya, payment terms-nya 30 days. Kita save manually. Kita new saja, kita langsung new. Oke. Saya rasa, yang ini aqua bottling. Ini seperti biasa ya, sama dengan tadi. Jadi saya sudah tidak akan banyak bicara lagi di sini karena kalian sudah tahu. Payment termnya 30 days. Oke. Kita simpan.
Oke, ini ya. Oke, ini ya. Oke. Ini oke semua. Kembali ke journal entries. Oke, kita new ya. Kita kembali ke journal entries, kita new. Oke, ini penyesuaian. Ini penyesuaian. Ini penyesuaian saldo, penyesuaian saldo awal. Ini penyesuaian saldo awal piutang. Oke, kita add a line. Kita add a line. Ini penjualan. Oke, debitnya 2 juta ya, debitnya 2 juta. Debitnya 2 juta. Oke, debitnya 2 juta. Ini sudah ya. Oke, kita langsung post saja. Kita langsung post. Oh, lupa. Kita ganti tanggal dulu ya, baru post. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan salah tanggal ya. Oke, perhatikan baik-baik supaya tidak salah tanggal. Oke, sudah 30.600. Oke, try balance-nya kita refresh. Oke, sudah ya. Sudah menambah try balance-nya. Oke, kita kembali, kita masuk accounting, configuration. Salah. Oke, kita ke aset. Kita masuk aset. Nah, di sini kita akan misi ini tanah, aset tim ini tanah. Tanggalnya 1 Januari 2023 ya. 1 Januari 2023. Oke. Oke, 1 Januari 2023. Strike line. Oke, Oke, supaya gampang kita view saja ya. Kita view. Oke, di sini jangan lupa ganti tanggal. Nah, di sini ada not depreciable value. Di sini ada 60 juta. Nah, kita lanjut yang ini duration ini. Oke, lanjut ini dulu ya. Fixed asset account itu tanah. Expense account itu maaf. Oke, kita ke configuration, kita ke chart of account. Kita ke chart of account, ini kita nyetip saja ya supaya gampang untuk kita pindah-pindah. Gampang kita pindah-pindah ya. Oke,
Oke, kita cari dulu di sini akun yang tadi. Nah, di sini kita akan mengganti nama type-nya. Oke, kita use saja. Kita tambah ya di sini 53150. Account name-nya beban penyusutan tanah. Oke, di sini expense ya. Di sini depreciation. Kita pakai depreciation aja. Oke. Kita balik lagi. Di sini beban penyusutan tanah. Oke. Maaf. Saya akan mengganti namanya, maaf ya. Maaf. Ini sorry. Beban penyusutan tanah. Ini kita refresh ya. Oke, tanah. Kita new ruko. Kita buat persis sama yang di atas ya. Kita buat persis sama yang di atas. 70 juta. Oke, tanggalnya jangan lupa diganti. Not depreciable value-nya 50 juta ya. 5 juta. Oke. Tanggalnya jangan lupa diganti. Ya, tanggal 1. Oke. Ini durationnya 240 mon ya, bukan years tapi mon. Oke. Ini ya, fixed asset account-nya di sini saya pakai sorry ya. Di sini saya pakai gedung pabrik. Oke. Depreciation account-nya ini penyusutan gedung pabrik ya.
accumulated penyusutan gedung pabrik, expense account-nya punya beban penyusutan gedung. Oke, kita commit depreciation, kita cek depreciation board-nya. Oke, 270 833 ya. Oke, kita aset sedang terlempar. Sekarang oke, kita confirm ya. Kita confirm saja. Oke, sudah. Oke, kita ke journal entries. Kita akan cek kalau ini sudah dihapus, kita refresh. Oke. Kita refresh. Oke, sudah ya, sudah bertambah. Oke. Kita lanjut yang juicer, kita lanjut ya. Oke, jangan lupa tanggalnya. Oke, ini oke, 25 ya. Ini durationnya 60 mount. Jadi kita buat ini sama persis yang sudah dibuat lagi ya. Ini ada beberapa, yang pertama itu sudah mulai. Jadi kita buat saja sama persis, tinggal kita ganti nama akunnya. Jadi ini yang nama akunnya di sini itu fixed assets account, itu kita kasih yang peralatan pabrik ya, peralatan pabrik. Depreciation account-nya kita ganti dengan accumulation penyusutan peralatan pabrik ya. Oke, expense account-nya ini beban penyusutan peralatan. Oke, sudah. Kita compute depreciation. Oke, kita lihat ya, kita cek. Oke, 375. Kita langsung ke aset, kita cek dulu ya. Jangan lupa ganti tanggal. Kita confirm. Oke, sudah. Oke, kita new. Kita cek. Kita new ini. Oke, yang ke ini komputer, berikutnya komputer. Di komputer sama persis ya yang dibuat tadi. Oke.
Ini peralatan pabrik. Ini oke. Bahan penjualan peralatan ya. Oke, durationnya 60 years. Ini karena tidak kepost tadi, jadi kita ulang ya. Oke, kita compute. Sudah ya, 208.333. Kita confirm saja. Confirm. Oke, ini asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke, kita ikut tadi saja. Oke, kita isi lagi ya, sama persis dengan tadi. Oke, ini ya. Kini fixed assetnya kita journal entries, kita kayaknya ini fixed asset account ini kita kasih asuransi. Sorry. Ini kita kasih asuransi dibayar di muka. Oke, asuransi dibayar di muka. Beban asuransi, durationnya 12 month. Oke. Compound depreciation, kita cek depreciation board. Nah, ini ya 2 juta ya. Oke, 2 juta. Oke, kita cek dalam journal entries. Kita cek ya. Oke, ini kita cek yang try balance. Try balance-nya itu sudah kita oke. 1
set tambah dashboard. Nah ini kita masuk yang pertama itu di case. Kita akan menjurnal di case. Oke, kita akan jurnal di sini. Oke. Saldo awal. Jangan lupa ya tanggal diganti. Ini 800 ya. Oke, kita set account dulu. Oke, di sini kita cari. Di sini kita search saja ya. Saldo awal. Kita search saja saldo awal. Ya, ini. Oke, kita tindih. Nah ini ya, kita cek di journal entries. Kita cek di journal entries, kita refresh. Oke, kita refresh. Nih ya. Oke, kita sudah post. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bank. Oke, kita lanjut di bank. New. Oke, ini. Oke, saldo awal. Di sini kita akan ini oke. 50 ya, 50. Kita set account, kita cari yang oke, maaf ya, bank, kita cari yang bank. Oh, karena tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, kita pakai saja. Oke, kita pakai yang case ya. Oke, ini saldo awal. Oke, kita ini yang labelnya ini bank ya, yang labelnya ini bank. Oke, yang labelnya ini bank. Nah ya, ini kita ganti yang labelnya itu yang saldo awal case, saldo awal kas ya, saldo awal kas. Ini kita cek yang try balance ya, kita cek try balance. Oke, ini sudah cek. Oke, ini ya, ini. Oke, kita kembali ke
kita journal entries ya. Oke, kita journal di sini. Oke, kita ganti tanggal dulu, jangan lupa tanggalnya. Oke, di sini kita add a line. Add a line itu asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka. Ini saldo awal. Saldo awal. Labelnya saldo awal. Oke, ini oke. Ya, ini tanah. Oke, ini juga saldo awal. Ini sini oke, 60 juta. Terus di sini pabrik. Gedung pabrik di sini saldo awal 70 juta ya, 70 juta. Oke, lanjut di sini peralatan pabrik ini, peralatan pabrik labelnya saldo awal. Oke, debitnya 40 juta. Debitnya 40 juta. 40 juta ya. Oke. Jadi di sini saldo awal. Nanti kita buat di sini ya saldo awalnya. Saldo awal. Taruh juga saldo awal di sini seperti yang di atas. Oke. Kita taruh yang di ini saldo awal aset tetap ya oke, ini sudah diganti. Saldo awal tetap sudah ganti ya. Oke, ini saldo awal ini kita kasih yang kredit 194 juta ya. Ini balance. Oke, dihapus. Oke, kita post. Oke, kita selesai kita post. Kita cek yang di try balance ya, kita cek try balance apakah sudah di post atau sudah muncul. Oke, sudah ya, dia sudah muncul. Oke, sudah muncul semua ya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Ya. Kita fill yang di komputer, kita cancel aset. Oke.
accumulated penyusutan peralatan pabrik ya. Yang di sini itu accumulated penyusutan peralatan pabrik. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kita cek depreciation board-nya. Oke, ini ya, sudah ya. Oke, sudah. Kita masuk ke, kita cek trade balance-nya dulu. Oke, sudah ya, 82.600. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di journal entries atau di sini kita akan jurnal saldo awal hutang. Oke, jangan lupa kita ganti tanggalnya, tanggal 1 November. Oke, add a line-nya yang di akun ini, hutang listrik dan telepon. Yang ini. Oke, kita masukkan di kredit. Sini 1 juta. Lalu yang kedua itu hutang gaji dan upah, kita masukkan di kredit 2.500.000. Oke, nah yang terakhir itu saldo awal itu kita masukkan dalam debit ya. Kita masukkan dalam debit 3.500.000. Oke, kita masukkan dalam debit itu sorry ya, maaf. Di sini itu 3.500.000 ya. Oke, 3.500.000. Ya. Oke, yang ini 2.500.000 ya. 2.500.000. Nah, ini ya sudah balance ya. Oke. Kita ke try balance. Sorry, sorry ya. Sorry, tadi kita balik ke ini journal entries, tadi tidak ke pos ya, langsung dilewat, langsung dicek, jadi tidak masuk. Oke, kita ini tidak ada ya. Oke, kita journal entry ini, kita new saja. Kita karena ini hilang, kita new ya, kita buat lagi. Ini saldo awal hutang. Oke, di sini tanggal 1, add a line-nya hutang listrik dan telepon 1 juta.
Oke, baru yang kedua selanjutnya hutang gaji dan upah 2.500.000 di kredit ya, 2.500.000. Nah, yang ketiga itu saldo awal. Saldo awal itu di debit 3.500.000. Oke, 3.500 kita pause ya. Pause, kita cek di journal entries. Kita cek di tray balance ya. Tray balance apakah sudah ada atau tidak. Oke, sudah ada ya, ini sudah ada. Hutang listrik dan telepon dan hutang gaji dan upah sudah ada ya. Oke. Ya, 086 itu. Oke. Kita ke accounting, journal entries. Nah, di sini kita akan menjurnal penjurnalan yang terakhir ya. Di sini kita akan jurnal yang terakhir. Di sini saya akan menjurnal yang terakhir, yaitu penyesuaian. Di sini akhir ya. Penyesuaian saldo penyesuaian saldo awal, penyesuaian saldo awal dan modal. Oke. Modal di sini kita ganti dulu tanggal 1. Oke, add a line. Ini modal TNF-an. Oke, modal TNF-an kita masukkan di kredit. Oke, ini 100 juta ya, 100 juta. Baru yang kedua, sorry ya, agak lemot. Yang kedua itu Prive TNF-an. Ini ya. Ini 100 juta. Nah, ini saldo awal. Saldo awal itu saldo awal 263.800 ya, 263.800. Oke, kita cocokkan yang di sebelah. Lain laba ditahan. Laba ditahan 263.800 ya. Oke, sudah. Ya. Kita cek yang di tray balance. Nah, kita cek. Oke. Ini balance-nya 559.900. Oke. Ini ya. Kita ke ini tray balance.
ya hasilnya. Jadi kalian bisa nonton, bisa lihat. Oke. Oke, kita lihat yang balance sheet ya. Ini ya balance sheetnya. Oke, sudah. Jadi sekian dari video saya. Thank you sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.